Shalom, kita bersama kembali di dalam YouTube channel ini, yaitu Yunani Koine. Belajar bersama untuk memahami ayat demi ayat di dalam Alkitab. Kembali kepada episode yang terdahulu, kita sudah memiliki 4 kata kerja yang tertera di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Ya. Nah, dari 4 kata kerja itu kita sudah mengenal bahwa 3 berbentuk partisipan ikut berperan serta. Ya. Yang 1 berbentuk kata kerja utama. Jadi partisipan ini mendukung, ikut berperan serta untuk mensukseskan kata kerja utama. Yang mana yang partisip? Yang partisip kita lihat ada 3. Pergilah. Bahasa Yunaninya poreutentes. Yang kedua baptislah. Baptisotes. Yang ketiga ajarlah, didaskontes. Ya, ketiganya adalah kata kerja partisipan, ikut berperan serta, ikut mendukung kata kerja utamanya. Yang mana kata kerja utamanya? Muridkan, jadikanlah murid. Mateteusate, ini kata kerja perintah langsung, berbentuk imperatif, kata perintah. Nah, ternyata di dalam amanat agung, kata perintah itu hanya 1. Jadi ini kata kerja utamanya. Ini yang harus kita perhatikan. Titik fokus utama kita. Sedangkan yang ketiga lainnya itu sebagai partisipan, ikut berperan serta untuk mendukung terjadinya jadikanlah muridku. Kita akan mulai membahas kata kerja partisip. Ya, jadi amanat agung sekali lagi kata perintah utamanya yaitu jadikanlah muridku. Sudah tahukah kita bahwa itu yang menjadi kata kerja utama? Nah, mari kita ya lihat satu persatu ya. Mulai dari partisip dulu. Yang pertama, pergilah. Poreutentes. Ya. Kata kerja pergilah adalah berbentuk partisip auris aktif. Artinya partisip ikut berperan serta sebagai pendukung, sebagai support kata kerja utama. Auris dulu sudah pernah diamanatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Aktif artinya menunjuk pada satu tindakan nyata atau aksi yang nyata. Jadi bukan omdo ya. Nah, kemudian ngomong-ngomong tentang partisip, maka ternyata kata kerja partisip itu sangat banyak kita temui di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Statistik mencatat ada 5013 ayat berbentuk partisip dari seluruh ayat yang ada di dalam Perjanjian Baru, yaitu 7.957 ayat. Wow, mayoritas. Ini perlu kita cermati sehingga kita lebih mudah memahami atau mengerti arti yang sebenarnya atau arti yang sesungguhnya seperti pada saat itu ketika dicatat. Ya, nah, kemudian auris dulu sudah pernah dilakukan, sudah pernah diamanatkan, ya, sudah pernah dikerjakan untuk berkata demikian Tuhan Yesus. Nah, kata kerja partisip auris ini ternyata juga mayoritas, 1.800 ayat dari 5.013 ayat partisip. Ya, jadi 1.800 ayat berbentuk auris, begitu. Nah, ketika kita tahu di sini,
maka artinya, oh dulu ternyata Yesus faktanya sudah pernah berkata kepada kita semua. Apa? Pergilah. Pergilah. Jadi kita harus pergi, teman-teman. Ya, kita perlu beraktivitas, kita perlu mengerjakan pergilah itu. Ya. Nah, bagaimana dengan pergilah itu? Nah, kita bisa tahu, teman-teman, bahwa di dalam kosakata bahasa Yunani, ya, minimal ada 30 kosakata di dalam bentuk Yunani yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pergi. Wow. Jadi kalau begitu banyak banget. Wah, antara lain kira-kira contohnya seperti apa? Jadi gini, kalau dikatakan pergilah, itu bisa berarti pergi dengan berjalan santai. Ya, pergi jalan santai. Kosakata yang lain menjelaskan kepada kita, pergilah dalam arti ke arah luar, atau sebaliknya bisa ke arah dalam, ke arah masuk, begitu. Ya. Kosakata yang lain berarti pergilah dalam arti naik, atau pergilah dalam arti turun. Atau kosakata yang lain bisa mengatakan pergilah untuk kita memimpin, jadi pergi untuk memimpin. Atau pergi dari satu tempat menuju satu tempat saja bisa. Wah, kalau begitu pertanyaan yang penting adalah konsep pergi di dalam Matius 28 amanat agung ini yang mana? Nah, itu kan yang penting, teman-teman. Betul ya? Nah, setelah kita cermati, maka kita mengetahui konsep pergi poreutentes di dalam amanat agung adalah: 1. Pergi untuk mengikuti seseorang. Ya, siapa yang diikuti? Yesus, karena Yesus yang ngomong, begitu kan? Termasuk melanjutkan dari satu tempat ke tempat berikutnya. Jadi pergi itu untuk ngikutin Tuhan Yesus, begitu. Bukan pergi semau kita sendiri ya. Nggak, bukan begitu artinya. Ya. Nah, yang kedua, pergi menurut caranya yang menyuruh, yaitu Tuhan Yesus. Jadi bukan menurut cara kita sendiri loh ya, bukan. Tapi pergi menurut caranya Yesus sebagai pribadi yang sudah memberikan amanat kepada kita. Konsep yang ketiga tentang pergi, yaitu pergilah dengan mengambil rute atau jalurnya Tuhan Yesus sebagai pembicaranya. Ya, pertanyaannya, sudahkah kita melakukan pergilah untuk menjadikan segala bangsa muridku ini sesuai dengan konsep ini? Nah, kalau belum, kita harus mensinkronkan dengan konsep pergilah di dalam amanat agung ini. Jadi teman-teman, berarti pergilah di sini berarti dulu Yesus sudah pernah mengamanatkan kepada kita untuk pergilah dengan aktif, dengan tindakan nyata, dengan sukacita, bukan karena terpaksa, ya, tapi dengan rela, ya, menurut jalan dan jalurnya Tuhan Yesus, menurut caranya Tuhan Yesus. Sekali lagi, bukan cara kita, bukan kemauan kita, tetapi Yesus yang jadi patokannya. Nah, jadi sekarang kita sudah jelas maksudnya pergi. Apakah kita sudah pernah, atau maksud saya, apakah kita sudah
melakukan hal ini, melakukan kata kerja ini, pergilah menurut konsep yang ini. Sekali lagi, kita perlu melakukan aktivitas ini, kata kerja ini, menurut konsep seperti ini. Ya, jadi sekarang kita jelas teman-teman. Oh, ternyata pergilah seperti amanat agung Tuhan Yesus itu artinya seperti itu toh. Nah, gitu ya. Episode berikutnya, teman-teman, kita akan membahas partisip yang kedua, yaitu baptislah. Ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.